Shalom saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada pada saat hari ini. Pada hari ini sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, dan biarlah setiap kata-kata yang kami dengar melalui renungan pada hari ini dan setiap pemikiran yang kami miliki mendatangkan kedamaian dan pengharapan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, judul renungan pada hari ini ialah menghadapi kekhawatiran dengan iman. Kekhawatiran adalah bagian dari kehidupan manusia. Dalam berbagai aspek kehidupan maupun pekerjaan, kesehatan, hubungan, dan masa depan kita, seringkali kita terjebak dalam perasaan cemas dan khawatir. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-24. Dalam ayat firman Tuhan ini, Yesus mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang hidup kita, tentang apa yang akan kita makan, minum, atau pakai. Ia mengajak kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang memberi makan burung di udara dan melindungi bunga di padang. Dalam ayat yang ke-34 mengatakan, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri." Dalam kitab Filipi pasal 4, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Dalam ayat ini Rasul Paulus menasihatkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal kita harus mengungkapkan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Di sini kita mendapatkan janji bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Mengapa kita mengalami kekhawatiran dalam hidup ini? Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, karena ketidakpastian akan masa depan. Kita tidak dapat melihat masa depan, dan ini menciptakan ketakutan dan kecemasan dalam hidup kita. Yang kedua, ketergantungan pada diri sendiri. Seringkali kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri yang menyebabkan kita merasa tertekan. Dan yang ketiga, pengaruh lingkungan. Situasi di sekitar kita, berita buruk, masalah ekonomi, atau tantangan kesehatan dapat memicu kekhawatiran dalam kehidupan kita. Beberapa hal yang ingin saya bagikan untuk
mengatasi kekhawatiran dalam hidup kita. Sesuai dengan kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 yang pertama adalah berdoa. Berdoa membawa setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam doa kita naikkan setiap yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Contohnya, doa sederhana untuk kesehatan, pekerjaan, atau hubungan kita. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dalam hidup kita, yaitu merenungkan firman Tuhan. Kita bisa membaca dan merenungkan ayat-ayat Alkitab yang menenangkan hati. Seperti contohnya dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 22 mengatakan, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Yang ketiga, mengatasi kekhawatiran dengan cara kita berbagi dengan sesama. Saudaraku yang kekasih, jangan ragu untuk berbagi kekhawatiran dengan teman, keluarga, atau pemimpin gereja. Sebab dukungan dari orang-orang terdekat dapat meringankan beban kita. Yang keempat, berfokus pada hal-hal yang positif. Mengingat berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dan mengalihkan fokus dari kekhawatiran kepada syukur kepada Tuhan. Dalam bagian ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi. Ada kalanya dalam hidup ini saya juga merasa cemas, merasa khawatir tentang bagaimana masa depan. Namun ketika saya mulai berdoa dan menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, di situ saya merasakan damai sejahtera yang tidak dapat saya jelaskan. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tuhan menunjukkan jalan, memberi saya hikmat, dan mengingatkan saya bahwa Dia selalu menyertai saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kami mohon agar Engkau memberikan kami ketenangan dan kepercayaan untuk menyerahkan setiap masalah yang kami hadapi kepadamu. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang mengalami kekhawatiran pada saat ini, baik itu tentang kesehatan, pekerjaan, atau hubungan, dan lain sebagainya. Biarlah mereka merasakan hadirat-Mu dan mendapatkan kekuatan dari kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk dunia ini yang penuh dengan kesusahan dan masalah. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami juga kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kami. Berikan juga hikmat kepada para pemimpin dan bimbinglah mereka dalam mengambil keputusan yang bijak. Ajarilah kami untuk selalu mengandalkan Engkau setiap saat, tidak hanya dalam keadaan baik, tapi juga dalam kesusahan. Biarlah kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang saat ini sedang terbaring karena sakit. Apapun sakit penyakit yang mereka alami, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan umat-umat Tuhan dari sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.